Assalamualaikum, selamat datang di ruang tapas saya. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa di diri kita tuh seolah-olah ada dua sisi? Jadi ada yang mau berbuat baik, ada juga yang mau berbuat buruk. Itu yang membuat fenomena walaupun kita sudah tahu sebuah ilmu tentang sebuah kebaikan, tapi rasa-rasanya berat sekali untuk bisa melakukan sesuai dengan ilmu yang sudah kita tahu. Contohnya gini, kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib untuk semua muslim, dan paling utama dilakukan di awal waktu. Kita tahu kalau seorang muslim tidak melakukan sholat 5 waktu, maka dia berdosa. Dan kalau kita melakukan sholat di akhir waktu, kita termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Apalagi tidak melakukannya, maka setiap amalan apapun yang kita lakukan tidak akan diterima. Karena yang pertama kali diperiksa itu sholat. Kalau sholatnya baik, ya insya Allah akan baik semuanya. Tapi kalau sholatnya jelek, bolong-bolong, ya semua amalan itu susah untuk bisa diterima. Dalam Islam seperti itu. Intinya sholat itu wajib, sholat itu penting. Kita sudah tahu ilmunya, tapi amat berat bagi kita untuk melakukannya. Benar nggak? Kalau sudah masuk di waktunya itu badan kita terasa kaku sekali. Badan kita malas. Padahal sebenarnya hati kita tuh mau melakukannya. Hati kita tuh mau. Jujur aja, bagi teman-teman yang belum bisa melaksanakan sholat, bagaimana perasaan di dalam hati kalian? Pasti mau melakukannya, karena sudah tahu ilmunya ya kan? Sudah tahu hukum-hukumnya. Tapi kenapa kita sulit melakukannya? Saat waktunya masih jauh misalnya, masih jauh dari waktu sholatnya, kita sudah berencana bahwa kita akan melakukannya di awal waktu. Tapi saat ketika azan sudah dikumandangkan, maka motivasi itu seolah-olah hilang. Seolah-olah berat sekali badan kita untuk bergerak untuk melakukan sholat. Dan semua ini berlaku untuk semua amalan-amalan kebaikan. Amalan apapun itu berlaku. Seperti ini, sholat itu tiang agama. Tiang agama saja kita susah sekali ya kan melakukannya. Dan semua amalan juga seperti itu. Semua amalan, baca Quran ataupun sedekah ataupun yang lain, kondisinya sama. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa sebenarnya? Kalau kita hanya mengabaikan fenomena ini, kalau kita hanya membiarkan kebiasaan kita ini, maka selamanya akan seperti itu. Harus ada sebuah perubahan. Harus ada yang diperbaiki dari segi pola pikir kita untuk bisa berubah. Kita harus berpikir dan sadar. Itu kuncinya. Kalau kita renungkan baik-baik, sebenarnya hati kecil kita itu hanya ingin melakukan kebaikan. Jadi diri kita yang sebenarnya itu hanya mau melakukan kebaikan. Di diri kita kan seakan-akan ada dua sisi nih. Ada yang mau berbuat baik, ada juga yang mau berbuat buruk. Bahkan dalam hati kita tuh kadang sering debat. Ayo lakukan ini, ayo jangan lakukan ini nggak boleh. Ada yang kadang menyuruh, lakukan saja, nggak apa-apa. Di dalam diri kita itu tuh seolah-olah ada dua ya kan. Tapi kalau kita tanya hati kita yang paling dalam, di diri kita sendiri, itu tidak mau melakukan keburukan sebenarnya. Hanya ingin melakukan kebaikan. Seorang manusia tidak mungkin dia terlahir dan dia mau melakukan keburukan. Tidak mungkin. Fitrah seseorang pasti hanya ingin melakukan kebaikan. Adapun saat dia berbuat keburukan-keburukan, itu karena sudah ada pengaruh-pengaruh lain, bukan diri dia sendiri. Yang namanya manusia pasti menyukai dengan ketenangan, kebaikan, saling menghargai, saling menghormati hak-hak sesama. Yang namanya manusia seperti itu. Tidak perlu diajarkan hatinya ingin condong ke sana gitu. Oke, manusia memang dibekali dengan dua hal yang utama, yaitu akal dan hawa nafsu. Nah, dua hal inilah yang membuat di dalam hati kita itu bergejolak. Yang mengakibatkan di dalam hati kita itu seolah-olah ada dua. Ada yang mau buruk, ada yang mau baik. Sisi baik kita terjadi apabila diri kita didominasi dengan akal. Dan sisi buruk kita kalau akal kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kalau kita tanya, hati kecil kita pasti hanya ingin melakukan kebaikan. Coba tanya masing-masing, di dalam hati masing-masing, apakah dia mau berbuat buruk? Tidak. Dia hanya mau melakukan kebaikan. Jujur aja, seburuk apapun orang, sekurang ajar apapun orang, sebengis apapun dia, di dalam hatinya itu mau melakukan kebaikan. Pasti mau melakukan kebaikan. Bahkan di dalam hatinya itu pun menolak keburukan-keburukan yang dia lakukan sendiri. Dalam hatinya itu dia menolak. Mungkin dia minum minuman keras, mungkin dia mencuri, mungkin dia berbuat kecurangan, atau dia berbuat kekacauan, dia berjudi, dia berzina, dia mencuri, dia korupsi, atau kejahatan apapun lah. Saat dia melakukan itu, hati kecilnya itu menolak.
hatinya pasti terluka karena dia manusia. Pada dasarnya manusia itu hanya menyukai kebaikan. Mereka yang sekarang melakukan keburukan itu pasti hati kecilnya menolak. Mereka yang sekarang melakukan keburukan itu karena mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar kalau mereka sebenarnya manusia dan hanya mau berbuat baik. Atau mungkin yang sudah nyaman melakukan keburukan dan mereka merasa tidak apa-apa dalam hati mereka, mereka tidak risih dengan keburukan itu karena mereka sudah putus asa. Mereka putus asa untuk dikatakan seorang manusia, seorang yang baik. Mereka sudah putus asa, mereka sudah terbawa dengan kondisi yang ya sudah, saya seperti ini, memang saya jahat seperti ini. Jadi mereka menutupi diri sebenarnya. Mereka hanya putus asa atas kondisi yang sudah ada dan mereka menutup diri dari kebaikan-kebaikan. Seolah-olah mereka itu nyaman, padahal dalam hati mereka tuh tersiksa. Dalam hati mereka tuh tidak senang. Mereka hanyalah orang yang putus asa untuk melakukan kebaikan. Karena mereka menganggap, ya sudah, saya orang jahat kok, saya sudah seperti ini, saya nyaman begini. Itu mereka sudah putus asa untuk dikatakan dia adalah manusia. Dan saya katakan kepada siapapun yang melihat video saya sekarang, yang sekarang berada di dalam ruang tapa saya ini, sadarlah, kita ini manusia. Jangan pernah putus asa. Kita terlahir sebagai manusia yang sudah ditakdirkan untuk melakukan kebaikan. Dan kelak saat kita sudah mati, kita pasti mati. Semua pasti sadar, semua pasti mati. Manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini untuk melakukan kebaikan. Dan saat mereka mati nanti, mereka akan dibalas juga dengan kebaikan. Dengan apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa. Jika sekarang kita dalam keadaan sedang melakukan keburukan, berfikirlah dan sadarlah. Lalu segera kembali sebagai manusia.